Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dadung Dana Dewata. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember. Saya berasal dari Jember. Saya dari kelompok 39 KKN Back to Village 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pelatihan cara memasarkan dan berinovasi secara online. Apa itu pemasaran? Suatu proses sosial yang menciptakan, mengomunikasikan, dan memberikan nilai produk kepada pelanggan untuk mengelola hubungan pelanggan. Pemasaran lebih diidentikan dengan proses pengenalan produk atau layanan konsumen yang potensial. Apa saja strategi pemasaran? Yang pertama, selalu konsisten dan melakukan perencanaan. Yang kedua, menyasar target market. Yang ketiga, menghitung anggaran dengan akurat. Yang keempat, menghitung anggaran dengan akurat. Yang kelima, promosi iklan. Strategi pemasaran di mata pembeli, yaitu yang pertama dari sudut pandang pelanggan. Kemudian selanjutnya, kebutuhan dan keinginan pelanggan. Selanjutnya, biaya pelanggan. Yang keempat, kenyamanan dan komunikasi. Strategi pemasaran produk UMKM. Yang pertama, pahami target pasar. Seorang pembisnis juga harus memikirkan tentang target pasar. Ini sangat penting guna tahu apa yang diinginkan oleh calon konsumen. Apakah ia anak-anak, dewasa, laki-laki, ataupun perempuan. Atau bisa juga produk untuk general segala usia. Tentu ini sangat berkaitan dengan jenis produk nantinya. Kemudian yang kedua, lakukan promosi yang tepat. Agar dikenal banyak orang, maka perlu melakukan upaya promosi yang dekat dengan konsumen. Bisa dengan memanfaatkan teknologi yang ada, sebab kita tahu bahwa peran media sosial sangat cepat dalam meningkatkan jumlah konsumen untuk berbelanja. Kemudian yang ketiga, tonjolkan kelebihan produk. Strategi pemasaran UMKM yang satu ini sangat erat kaitannya dengan promosi dan juga penyediaan produk. Tugas kita selaku pembisnis adalah menonjolkan kelebihan produk, barang atau jasa yang kita miliki. Ini harus bisa disampaikan saat melakukan promosi agar konsumen paham, serta tertarik untuk mencobanya. Kemudian yang keempat, di sini ada servis konsumen. Pada dunia bisnis tentu akan ada komunikasi serta interaksi. Maka tindakan dalam memberikan informasi terbaik terkait produk haruslah dapat membuat konsumen merasa aman, nyaman, serta menumbuhkan rasa percaya. Yang kelima, lakukanlah pendekatan kepada konsumen. Salah satu strategi pemasaran UMKM yang tidak kalah jitu adalah melakukan pendekatan pada konsumen. Hal itu erat kaitannya dengan aktivitas promosi. Ada banyak tipe konsumen yang bisa kita pelajari karakternya. Kita bisa melakukan pendekatan layaknya teman. Dengan begitu, konsumen tidak merasa diburu untuk berbelanja. Mereka akan merasa nyaman saat hendak mengunjungi lapak dagangan. Yang keenam, ada konsisten dalam penerapan strategi. Kita harus bisa menerapkan semua strategi di atas secara konsisten. Konsisten atau disiplin pada dunia bisnis menjadi parameter kesuksesan nantinya. Jika hal ini dilakukan, maka lambat laun akan menjadi identitas diri. Selain itu, ini juga bakal menjadi kelebihan yang bisa jadi merupakan alasan konsumen memilih belanja produk yang kamu punya. Kemudian yang terakhir di sini ada pemasaran online. Solusi pertama adalah mempromosikan produk melalui media sosial atau online. Dengan memanfaatkan platform digital, maka UMKM menjadi bentuk penyesuaian pasar. Strategi UMKM di masa pandemi lainnya dengan menyesuaikan masyarakat yang berbelanja melalui online. Mengapa UMKM membutuhkan strategi pemasaran? Yang pertama, pemasaran sebagai sarana untuk mengenalkan produk barang atau jasa yang kita hasilkan kepada konsumen. Mulai dari bahan,
fitur, fungsi, dan berbagai detail produk. Yang kedua ada mengidentifikasi produk. Di sini, riset pemasaran perlu dilakukan untuk mengetahui keinginan dan perilaku konsumen. Dengan demikian, pengusaha bisa memenuhi harapan konsumen melalui produk yang dihasilkan. Yang ketiga, pemasaran sebagai urat nadi perusahaan. Tanpa strategi yang baik, penjualan akan sulit dicapai. Bentar. Oke, lanjut. Maaf, tadi ada kendala. Apa itu inovasi? Inovasi ialah semua hal baru yang berangkat dari ilmu pengetahuan, serta dapat memberikan manfaat dalam kehidupan manusia. Manfaat inovasi bagi UMKM, inovasi produk, barang, atau jasa dapat memberikan banyak opsi kepada pasar sehingga usaha bergerak maju lebih cepat. Mengingat di masa pandemi seperti sekarang, yang membuat perekonomian menurun, kita jadi harus bisa berinovasi untuk meningkatkan usaha dengan cepat. Susah mencari inovasi. Mencari inovasi yang tepat tentu tidak mudah. Apalagi di masa pandemi seperti ini, mungkin kita bisa memulai dari melihat dan memahami inovasi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Contohnya kita membuka suatu usaha dan usaha tersebut mengalami pendapatan yang menurun di masa pandemi seperti sekarang. Kita bisa berinovasi untuk membuat produk sendiri yang dapat dipasarkan, terutama memenuhi kebutuhan dan kenyamanan pelanggan. Terima kasih, sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.